Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Elysium. Dirilis tahun 2013, dibintangi oleh Matt Damon sebagai Max, Jodie Foster sebagai Delacourt, Alice Braga sebagai Frey, dan masih banyak lainnya. Film ini bercerita tentang sebuah hunian baru yang dibuat manusia dikarenakan bumi secara perlahan sudah tidak layak untuk dihuni. Dan gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ya ke pembahasan filmnya. Diceritakan pada tahun 2154 bumi diambang kehancuran. Hal tersebut disebabkan wabah penyakit, polusi, dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Peperangan antar manusia turut menyumbang kehancuran lingkungan dan akhirnya bumi menjadi gersang dan enggak layak untuk dihuni. Lalu dibangunlah sebuah planet buatan atau hunian baru di luar angkasa yang bernama Elysium. Elysium memiliki teknologi canggih, persediaan makanan yang melimpah, bahkan di sana terdapat kapsul medis yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Warga yang tinggal di Elysium dijamin kesejahteraannya, bahkan mereka menggunakan robot sebagai pelayan sehari-hari. Namun sayangnya hanya kaum elit dan berduit yang diperbolehkan tinggal di sana. Sementara itu, orang-orang miskin akan tetap tinggal di bumi dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh teknologi milik orang-orang kaya dari Elysium. Oke, scene berpindah ke seorang anak kecil yang bernama Max. Ia adalah seorang anak yatim piatu dan tinggal di sebuah panti asuhan. Max memiliki seorang sahabat yang bernama Frey. Setiap hari mereka selalu bersama dan berbagi satu sama lain. Di suatu malam, Frey menunjukkan sebuah buku yang berjudul Elysium kepada Max. Buku itu berisi informasi mengenai sebuah habitat di luar angkasa di mana para warganya tuh hidup dengan penuh kebahagiaan, tidak pernah sakit, bahkan tidak pernah menua. Sangat berbeda dengan kondisi mereka yang tinggal di bumi, penuh dengan penderitaan. Bahkan kemiskinan membuat Max kecil terbiasa mencuri dan suster yang merawatnya selalu menasihatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Malam itu, Max berjanji kepada Frey kalau suatu saat ia akan membawanya pergi ke sana. Bertahun-tahun kemudian, Max tumbuh menjadi orang dewasa. Ia sudah hidup mandiri dan bekerja sebagai buruh teknologi. Setiap hari, ia naik sebuah kendaraan umum yang membawanya ke tempat di mana ia bekerja. Namun sebelum berangkat, robot-robot keamanan akan memeriksa para pekerja satu persatu. Mereka memeriksa barang bawaan para pekerja dan memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa. Tiba-tiba ada dua robot keamanan mendatangi Max dan meminta tas yang ia bawa untuk diperiksa. Max mengatakan kalau tasnya hanya berisi barang-barang pribadi. Lalu robot mendeteksi kalau Max itu memiliki catatan kriminal yang cukup banyak, sehingga para robot keamanan itu cukup agresif terhadapnya. Max dianggap tidak patuh karena tidak mau memberikan tas miliknya. Robot itu pun langsung melumpuhkannya dengan kasar. Akibat perlakuan tersebut, lengan Max mengalami luka yang cukup serius. Ia segera pergi ke klinik untuk mendapat perawatan. Dan secara kebetulan, ia tuh bertemu dengan Frey, sahabat kecilnya yang udah lama berpisah dengan dirinya. Frey kini bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit tersebut dan langsung melakukan perawatan kepada Max. Karena udah lama banget gak ketemu, Max mencoba mengajaknya makan malam bersama untuk bernostalgia. Tapi sayangnya, Frey menolak karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah dari rumah sakit, Max pergi ke kantor pengadilan. Dan lagi-lagi, ia tuh harus berurusan dengan sebuah robot. Max didakwa melanggar pasal kepatuhan pada insiden sebelumnya. Dan ia harus menjalani hukuman percobaan selama 8 bulan. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa penduduk bumi itu menjalani sebuah hukum yang sangat ketat. Setelah selesai dengan berbagai urusan yang menyebalkan, Max masih harus menghadapi manajernya yang cerewet. Ia ditegur karena datang terlambat dan hanya akan dibayar setengah hari. Tempatnya bekerja adalah sebuah pabrik perakitan robot yang diperuntukkan warga Elysium. Perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang warga Elysium yang bernama John Carlyle. Ia juga merupakan pejabat penting di Elysium. Saat ini ia tuh sedang berusaha membuat perusahaan kembali untung akibat dari menurunnya kapasitas produksi. Investor pun mulai kehilangan kepercayaan, maka dari itu ia meminta seluruh karyawannya untuk bekerja lembur. Efek dari perbedaan kesejahteraan bumi dan Elysium, banyak warga bumi menjadi iri. Mereka juga menginginkan menjadi warga Elysium bagaimanapun caranya. Warga bumi yang memiliki cukup uang dapat membeli tiket pada seseorang dan akan terbang menuju Elysium secara ilegal.
Operasi tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Spider. Ia adalah seorang hacker dan ahli komputer. Setelah membayar tiket, orang-orang diberi sebuah identitas palsu menggunakan sebuah alat khusus. Identitas tersebut menyatu dalam DNA dan akan membuat mereka terdaftar secara permanen sebagai warga Elysium. Untuk bisa pergi ke sana, Spider juga membajak beberapa pesawat milik Elysium. Setelah pesawat terisi penuh, Spider memerintahkan mereka untuk segera berangkat. Lalu di Elysium, seorang menteri pertahanan yang bernama Delacourt mendapat peringatan akan kedatangan 3 pesawat ilegal menuju Elysium. Mereka langsung memberi peringatan kepada pilot untuk putar arah dan kembali ke bumi. Namun mereka tidak memperdulikannya. Karena itu, Delacourt memerintahkan seorang agen rahasia yang bernama Kruger yang berada di bumi untuk menembak jatuh ketiga pesawat tersebut. Anak buahnya yang berada di situ mengingatkan bahwa dirinya tidak boleh menggunakan aset mereka yang berada di bumi. Delacourt tidak peduli dan tetap meminta agen Kruger melaksanakan perintahnya. Setelah menerima perintah, agen Kruger segera mengambil senjata rudal miliknya untuk menembak jatuh ketiga pesawat tersebut. Senjata canggih itu dengan sangat cepat menuju ketiga pesawat dan berhasil menghancurkan 2 di antaranya. Satu pesawat berhasil menghindari rudal dan berhasil mendarat di Elysium. Delacourt segera mengarahkan pasukan robotnya untuk menangkap para imigran ilegal tersebut. Terlihat seorang wanita bersama anaknya menuju sebuah bangunan. Di sana terdapat kapsul medis yang dapat menyembuhkan segala penyakit dan ia berharap anaknya yang sedang sakit itu dapat disembuhkan. Mesin tersebut hanya diperuntukkan warga Elysium. Beruntung ia tuh udah mendapatkan identitas sebelumnya. Karena terdaftar sebagai warga Elysium, kapsul medis itu langsung memulai proses penyembuhan dan anak kecil itu berhasil sembuh seperti sedia kala. Namun gak lama kemudian para robot keamanan menemukan mereka, menangkap lalu mengumpulkan semua pendatang ilegal di sebuah tempat. Mereka akan dideportasi dan dikembalikan ke bumi. Keesokan harinya kita melihat Max bekerja seperti biasa. Ia memasukkan badan robot ke sebuah ruangan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Namun pintunya tuh malah macet karena terganjal sesuatu di dalam. Manajer yang melihatnya langsung memintanya masuk ke dalam untuk membereskannya. Awalnya Max tuh menolak karena proses produksi sudah akan dimulai. Namun ia terpaksa menurutinya, jika tidak ia akan dipecat. Setelah berhasil menggeser benda yang mengganjal, tiba-tiba pintu langsung tertutup otomatis. Max terjebak di dalam dan mesin produksi langsung menyala. Sistem komputer memberi peringatan akan adanya benda asing di dalam. Karyawan lain yang mengetahuinya langsung menghentikan proses produksi dan berusaha menyelamatkan Max. Namun sayangnya semua udah terlambat. Max terkena sinar gelombang radiasi di dalam ruangan produksi. Ia langsung dibawa ke ruang pengobatan. Robot medis memberitahunya kalau ia terkena dosis radiasi yang sangat mematikan. Organ-organ tubuhnya akan mengalami kegagalan dan dalam waktu 5 hari ia akan meninggal. Lalu robot itu memberinya sebuah obat penahan rasa sakit. Obat itu akan membuatnya bisa berjalan normal sampai kematiannya. CEO perusahaan John Carlyle yang sedang berkunjung ke pabriknya bertanya kenapa proses produksi dihentikan. Lalu manajer menjelaskan insiden yang telah terjadi. Setelah mendengar kronologi kejadian, John merasa bahwa Max sudah tidak berguna bagi perusahaannya. Lalu ia memerintahkan manajer segera memecat Max tanpa memberi kompensasi apapun. Oke, kita pindah ke Elysium. Saat ini, Delacourt sedang disidang atas insiden penembakan pesawat ilegal sebelumnya. Presiden menuduhnya kalau ia tuh telah bertindak sembrono dan mengabaikan norma-norma kemanusiaan. Delacourt pun mencoba membela diri. Sudah tugasnya menjadi Menteri Pertahanan menyelamatkan Elysium dari kedatangan penjahat. Ia khawatir penduduk bumi itu akan mencemari Elysium. Lalu presiden memberinya peringatan, jika melakukannya lagi ia akan diberhentikan dari jabatannya, serta meminta agen rahasianya yang berada di bumi dinonaktifkan. Agen Kruger yang berada di bumi pun langsung mendapatkan notifikasi penonaktifan dirinya. Ia menjadi marah dan kesal setelah bantuan yang diberikannya tuh tidak dianggap. Max pulang dalam keadaan lemas, lalu rekannya menghampiri dan membantunya. Max memberitahu rekannya kalau ia tuh baru saja terkena radiasi dan hidupnya tinggal 5 hari. Tidak ada jalan lain untuk menyembuhkannya selain kapsul medis yang berada di Elysium. Max berencana menemui Spider agar memberinya tiket untuk pergi ke sana.
Malam itu juga Max bersama rekannya pergi ke tempat Spider. Sebenarnya di masa lalu Max tuh pernah bekerja untuknya, namun Max memilih pergi dan bekerja di pabrik. Max memohon kepada Spider agar memberinya tiket ke Elysium, dan sebagai gantinya ia akan bekerja kembali untuknya. Spider menolak dan tidak peduli. Max menjadi emosi lalu menyerangnya. Situasi menjadi panas dan Spider menodongkan pistol ke arah Max. Lalu Max berkata kalau di dalam tubuhnya terdapat banyak radiasi dan mungkin saja ia akan tertular. Mendengar hal tersebut, Spider meletakkan senjatanya dan memerintahkan anak buahnya untuk tenang. Lalu Spider memberi Max sebuah solusi. Sebelum memberinya tiket, ia harus melakukan sebuah pekerjaan untuknya. Spider memintanya untuk mencuri data-data penting yang dimiliki seseorang. Dia adalah seorang pebisnis yang bernama John Carlyle, yang gak lain adalah mantan bos Max. Spider juga mengetahui kalau si John ini sering pergi ke bumi untuk memantau perusahaan robot miliknya. Dan saat ini, para pebisnis dan pejabat elit Elysium menyimpan data-data penting mereka menggunakan sebuah alat yang ditanam pada otaknya. Data tersebut berisi informasi rahasia seperti kode bank, kata sandi, bahkan kode akses perusahaan miliknya. Jika berhasil mendapatkannya, maka Spider bisa mendapat banyak uang serta membawa orang-orang pergi ke Elysium. Ia berharap Max bisa menculiknya lalu mendownload data-data organik tersebut menggunakan sebuah chip memori yang juga ditanam pada kepala Max. Spider berjanji jika ia berhasil maka ia dan rekannya Julio akan diberi tiket untuk pergi ke Elysium. Pekerjaan tersebut tentunya akan sangat sulit, ditambah kondisi Max yang tidak memungkinkan. Karena itu, Spider akan melakukan operasi besar pada tubuh Max. Ia akan dijadikan manusia setengah robot dan di kepalanya akan ditanamkan mikrokomputer yang nantinya akan digunakan sebagai alat penyimpan data. Sementara itu di Elysium, Menteri Pertahanan diam-diam menemui John Carlyle. Teguran presiden sebelumnya membuat ia sakit hati. Para pejabat tinggi tidak menghargai upayanya melindungi Elysium dan ia merencanakan sebuah kudeta. Selain memiliki perusahaan robot, ternyata John Carlyle adalah orang yang membuat sistem pemrograman pada Elysium. Segala hal yang ada di Elysium diatur oleh sebuah program sistem yang memiliki kecerdasan buatan. Semua peraturan undang-undang ditulis dalam sebuah program, bahkan robot tunduk pada perintah seseorang yang namanya tuh tertulis pada program tersebut. Delacourt memintanya mematikan sistem lalu melakukan pemrograman ulang pada sistem protokol Elysium. Lalu dengan kode sistem yang sudah dibuat ulang, mereka bebas menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Dan tentu saja Delacourt yang akan menjadi presidennya. Setelah berhasil melengsarkan pejabat terdahulu, Delacourt menjanjikan kontrak penting pada John dan ia akan dijadikan pejabat eksklusif di Elysium. John langsung tertarik dengan rencana tersebut karena kondisi perusahaannya yang kini mendekati kebangkrutan. Namun agar tidak menimbulkan kecurigaan, ia akan melakukannya di kantornya yang berada di bumi. Setelah sampai di kantornya, John segera membuat kode pemrograman ulang. Setelah selesai, ia mengupload atau menyimpan kode pemrograman tersebut ke dalam otaknya. Tujuannya gak lain adalah keamanan dan selain dirinya tidak ada yang bisa mengakses kode tersebut. Oke, kita kembali ke Max yang sudah selesai melakukan operasi. Ia memiliki lengan robot yang cukup kuat untuk membantu pekerjaannya. Selain itu, pada kepalanya juga ditanam sebuah mikrokomputer yang akan digunakan sebagai media penyimpanan data organik. Spider juga sudah menyiapkan tim yang akan membantunya. Setelah semua persiapan selesai, Max dan timnya segera pergi ke tempat John bekerja. Mereka akan melakukan pembajakan pada pesawat yang ia tumpangi saat pulang ke Elysium, lalu menculiknya. Saat yang bersamaan, John juga sedang menuju pesawatnya. Ia dikawal dengan sangat ketat oleh robot keamanan miliknya. Setelah masuk ke dalam, pesawat itu segera membawanya terbang. Max yang dari tadi sudah menunggunya keluar dari mobil lalu menembakkan sebuah bom waktu yang menempel pada badan pesawat. Max kembali ke mobilnya lalu melakukan pengejaran. Setelah dirasa cukup jauh dari keramaian, ia meledakkan bom tersebut. Ledakan itu membuat salah satu mesin rusak dan pesawat tersebut akan segera jatuh ke tanah. Delacourt yang berada di Elysium mendengar alarm berbunyi.
Ia menerima sebuah laporan yang menyebutkan seorang warga Elysium di bumi dalam bahaya yang ternyata adalah John Carlyle. Delacourt menjadi panik, ia langsung menghubungi agen rahasianya yang sebelumnya sudah dinonaktifkan. Delacourt meminta Kruger untuk melakukan perlindungan pada John Carlyle karena ia membawa sebuah informasi yang sangat rahasia. Tentu saja Kruger mau melakukannya dengan sebuah imbalan, yaitu pengaktifan dirinya kembali. Delacourt pun menyetujuinya, bahkan ia memberinya tambahan pasukan yang akan mempermudah pekerjaannya. Sementara itu, Max dan timnya berhasil menemukan pesawat yang ditumpangi John. Mereka langsung menyerang dan menembaki robot pengawalnya. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan robot-robot tersebut. Namun sayangnya, salah satu tembakan mereka mengenai John. Mereka terpaksa melakukan pemindahan data di tempat itu sebelum John tewas dan informasi penting akan hilang bersamanya. Lalu mereka menancapkan kabel pada kepala John dan Max yang terhubung pada sebuah komputer. Setelah berhasil melakukan sinkronisasi pada keduanya, mereka segera melakukan proses transfer data. Dan dalam hitungan menit, proses itu berhasil dilakukan. Namun Sandro kesulitan membaca data tersebut karena berisi kode-kode aneh yang tidak ia mengerti. Ia pun mengira pasti ada kegagalan proses transfer. Max pun memintanya untuk mengulang prosesnya, namun Sandro menolak karena Kruger berhasil menemukan mereka. Kruger dan pasukannya langsung menyerang. Max dan rekan-rekannya berusaha kabur dengan mobilnya, namun Kruger berhasil melumpuhkan mereka. Setelah turun dari pesawat, Kruger langsung menghajar Max dan menusuk perutnya dengan sebuah pisau. Julio yang berada di sana mencoba menolong Max dengan menembaki Kruger. Tembakan itu ternyata nggak mempan. Kruger langsung membunuhnya dengan sebuah pedang. Melihat ada kesempatan, Max mengambil senjata beratnya lalu memberondong Kruger dengan tembakan. Meski berhasil merobohkannya, Kruger selamat karena sebelumnya ia mengaktifkan sebuah pelindung. Tidak ada yang bisa Max lakukan selain segera kabur dari sana. Ia pun memutuskan pergi mencari Frey di rumah sakit untuk mengobati lukanya. Sementara itu, Kruger dijemput anak buahnya lalu melakukan pencarian. Di dalam pesawat, anak buahnya memberitahu Kruger kalau Max memiliki sebuah data rahasia di kepalanya. Mereka melakukan pemindaian sinyal transfer data yang Max lakukan, dan mereka menemukan bahwa Max memiliki kode pemrograman ulang Elysium. Artinya, jika Max menyadari hal tersebut, ia bisa melakukan apapun pada Elysium. Lalu di malam harinya, akhirnya Max bertemu dengan Frey, dan ia segera menolong Max yang sedang terluka parah. Agar tidak menarik perhatian Kruger, Max meminta Frey mengobatinya di rumah saja. Keesokan harinya, Max menjelaskan apa yang terjadi padanya. Ia memberitahu Frey kalau ia mendapat sebuah pekerjaan berbahaya dari Spider agar mendapatkan tiket pergi ke Elysium. Di rumah itu, ternyata Max melihat kalau Frey itu udah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Matilda. Lalu ia memberitahu Max kalau anaknya saat ini memasuki stadium akhir leukemia. Tidak ada jalan lain menyembuhkannya selain membawanya ke kapsul medis yang berada di Elysium. Mengetahui Max akan pergi ke sana, Frey meminta Max untuk membawa anaknya. Namun Max tidak bisa membantunya. Kode identitas yang diberikan Spider kepadanya hanya berlaku untuknya. Dan tentu saja segala fasilitas yang berada di Elysium hanya bisa digunakan olehnya. Max harus pergi ke sana karena hidupnya tuh tinggal beberapa hari saja. Dengan berat hati, Max meminta maaf kepada Frey lalu segera pergi. Lalu di luar, Max melihat ada sebuah drone pengintai. Ia segera menjauh dan drone itu mengikutinya. Drone tersebut berhasil mengidentifikasi Max lalu mengirimkan sinyal kepada Kruger dan anak buahnya. Agar tidak mengikutinya terus, Max melemparinya dengan sebuah batu dan membuatnya terjatuh. Kruger segera mendatangi lokasi dan masuk ke rumah dari mana Max sebelumnya keluar. Kruger menerobos masuk rumah Frey. Mereka menemukan sisa-sisa peralatan medis yang digunakan untuk merawat luka seseorang. Mereka yakin kalau Max sebelumnya bersama Frey. Lalu Kruger memaksanya memberitahu di mana keberadaan Max. Frey mengatakan kalau Max memang meminta bantuan kepadanya. Namun setelah itu ia pergi entah kemana. Karena Frey adalah kunci untuk menemukan Max, Kruger menyandera Frey lalu membawanya pergi bersamanya. Nah, ternyata Max tuh pergi ke tempat Spider. Spider pun langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Menurut Spider, Max pasti memiliki informasi penting di kepalanya. Max tidak mengerti apa maksudnya, yang ia tahu proses transfer sebelumnya mengalami kegagalan.
Lalu Spider menjelaskan kalau portal langit telah ditutup oleh Elysium dan seluruh jaringan internet di dunia mengalami kelumpuhan. Sebelum jaringan online kembali, tidak ada satupun orang bisa pergi ke Elysium. Ia menduga kalau data-data yang ada di kepala Max sangatlah penting. Lalu Spider meminta Max untuk mengeceknya terlebih dahulu. Spider menghubungkan mikrokomputer yang tertanam di kepala Max dengan superkomputer miliknya. Setelah melihatnya, Spider sangat terkejut. Data rahasia itu merupakan kode pemrograman ulang Elysium. Siapapun yang memilikinya, ia memiliki akses penuh untuk mengganti sistem mereka, termasuk menjadikan semua penduduk bumi menjadi warga Elysium. Max sudah pasti akan diburu ke seluruh penjuru dunia demi data yang ada di kepalanya. Mungkin saja ini adalah jalan keluar untuk Max. Tapi yang menjadi masalah adalah Spider dan timnya membutuhkan waktu paling tidak 5 hari untuk melakukan peretasan jaringan mereka, serta membuka portal langit yang ditutup Elysium. Tentu saja Max tidak memiliki waktu selama itu dan mungkin saja tubuhnya hanya akan bertahan kurang dari sehari. Spider memintanya menunggu karena ia tuh sedang berusaha, namun Max tidak mau mengambil resiko karena nyawanya menjadi taruhan. Lalu Max pergi ke tempat drone yang ia jatuhkan sebelumnya dan berbicara melalui kamera yang ada pada drone tersebut, dengan harapan Kruger dapat mendengarnya. Kruger pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu segera mendatanginya. Max memiliki rencana untuk melakukan pertukaran data yang ia miliki dengan kesembuhan dirinya. Setelah masuk ke dalam pesawat, Max terkejut kalau Frey ternyata berada di sana. Lalu ia meminta maaf kepadanya telah melibatkannya ke dalam bahaya. Kruger langsung menghubungi Delacourt dan melapor kalau mereka telah menangkap Max. Delacourt menjadi senang lalu membuka portal langit agar Kruger bisa membawanya ke Elysium. Spider di markasnya melihat kalau jaringan kembali online. Lalu ia melacak keberadaan Max melalui alat pelacak yang ada pada tubuh Max. Spider melihat kalau Max saat ini sedang terbang menuju Elysium dan ia langsung memerintahkan anak buahnya mengambil senjata untuk menyusulnya. Spider tidak mau kehilangan kesempatan untuk melakukan penaklukan pada Elysium. Sementara itu di pesawat, Kruger mendekati Frey. Ia mengatakan kalau ia akan mengampuninya jika mau menjadi kekasihnya. Lalu anak buahnya juga melakukan provokasi terhadap Max. Ia menjadi kesal lalu menendang anak buah Kruger. Mereka berusaha menghentikan Max, namun berkat lengan robot yang ia miliki, Max cukup sulit dikalahkan. Situasi di dalam pesawat pun menjadi kacau. Sebuah granat tangan terlepas, meledak dan menghancurkan wajah Kruger. Karena itu, pesawat menjadi oleng lalu mendarat dengan keras. Untungnya, Max dan Frey tidak mengalami luka yang berarti. Delacourt yang sedang berada di ruang kendali segera memerintahkan pasukannya untuk mengamankan lokasi. Dan untuk menutupi rencana jahatnya dari pejabat tinggi, Delacourt menyatakan situasi darurat dan memerintahkan evakuasi. Presiden awalnya menolak, namun Delacourt mengatakan kalau mereka dalam bahaya karena ada sekelompok teroris masuk ke Elysium. Sebagai Menteri Pertahanan, ia memiliki kuasa penuh untuk memastikan keselamatan orang banyak. Selain itu, Presiden juga akan menghadiri sebuah acara penggalangan dana dan Delacourt memintanya segera pergi dari sana. Sementara itu, Max meminta Frey pergi ke sebuah rumah lalu mencari sebuah mesin atau kapsul medis untuk mengobati Matilda. Namun di luar dugaan, anak buah Kruger masih ada yang selamat lalu melumpuhkan Max dengan sebuah senapan listrik. Setelah sampai di sebuah rumah, Frey melihat ada sebuah kapsul medis. Lalu ia menempatkan Matilda di sana. Tentu saja alat tersebut tidak berfungsi karena kapsul medis tidak dapat mengenali identitas Matilda. Anak buah Kruger juga akhirnya menemukan Frey lalu melumpuhkannya dengan senjata listrik. Lalu ia membawanya ke tempat di mana Max berada. Delacourt memerintahkan staf ahlinya untuk melakukan transfer data yang ada di dalam kepala Max ke dalam komputer milik mereka. Mereka mengatakan kalau datanya itu masih utuh dan dapat mendownloadnya dari kepala Max. Namun hal itu akan membuatnya terbunuh. Delacourt tidak peduli dan meminta mereka segera memulainya. Ia juga meminta Frey yang berada di sana dikurung di sebuah tempat agar tidak mengganggu. Sementara itu di luar angkasa, Spider dan anak buahnya mendekati Elysium. Karena orang-orang sudah dievakuasi, tidak ada satu orang pun mendengar alarm kedatangan mereka. Pesawat mereka pun dapat dengan bebas mendarat di Elysium. Mereka langsung melacak keberadaan Max lalu pergi mencarinya.
Kruger yang sebelumnya terkena ledakan di wajahnya dimasukkan ke dalam kapsul medis yang dapat melakukan restorasi pada sel dan jaringan tubuh manusia. Mesin tersebut bekerja layaknya printer 3 dimensi dan melakukan rekonstruksi ulang pada wajahnya. Setelah sadar, Kruger langsung menanyakan di mana Max berada. Sementara itu, persiapan download data pada Max selesai dan mereka akan segera memulainya. Max terlihat sudah sadar sepenuhnya. Meski sudah diikat dengan kencang, ia berhasil melepaskan diri dengan tubuh robotnya. Mereka berusaha menahan Max, namun Max berhasil membuat mereka pingsan. Delacourt juga mengetahui kalau Kruger sudah selesai disembuhkan. Ia langsung memaki-makinya dengan kata-kata kasar kalau pendaratan yang ia lakukan telah merusak citra dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Kruger pun menjadi kesal lalu memukul cermin yang ada di depannya. Lalu Delacourt mengingatkan Kruger kalau sampai rencana mereka terbongkar, maka mereka bisa digantung karena pengkhianatan. Kruger pun tambah emosi, mengambil pecahan cermin lalu menusuk leher Delacourt. Kruger memasukkannya ke ruangan yang sama dengan Frey. Frey pun tidak dapat menolongnya dan Delacourt pun akhirnya tewas. Kruger yang juga mengetahui kalau Max memiliki kode pemrograman ulang Elysium kembali memerintahkan anak buahnya untuk memburunya. Dengan kode tersebut, ia akan mengambil alih Elysium. Ia juga memakai sebuah baju robot yang akan membantunya melakukan perburuan. Setelah selesai, Kruger segera keluar untuk mencari Max. Namun tanpa ia sadari, Max malah pergi ke sana untuk mencari Frey. Ia langsung menghajar anak buah Kruger yang berada di sana, lalu membawa Frey dan Matilda pergi. Setelah merasa cukup aman, lagi-lagi Max meminta Frey membawa Matilda pergi ke sebuah kapsul medis yang ada di permukaan gedung. Max meyakinkan Frey kalau ia memiliki sebuah rencana yang bisa membuat kapsul medis itu berfungsi pada Matilda. Setelah Frey pergi, Max mendengar suara langkah kaki, yang ternyata mereka adalah Spider dan rekan-rekannya. Lalu Max meminta bantuan kepada anak buah Spider untuk mengikuti Frey dan menjaga keselamatannya. Dan sebagai gantinya, Spider bisa memiliki data yang ada di kepalanya daripada harus jatuh ke tangan orang jahat. Max dan Spider langsung bergerak menuju ruang server utama. Namun langkah mereka terhenti karena Kruger berhasil menemukan mereka dan mau gak mau Max harus adu jotos dengan Kruger. Sementara itu Spider akan melakukan hacking pada pintu server utama agar mereka bisa masuk ke dalam. Pertarungan itu pun berlangsung dengan sangat sengit, apalagi mereka berdua sama-sama memiliki tubuh yang dimodifikasi. Lalu di tengah-tengah pertarungan Kruger terlihat lengah. Max mendorong Kruger dan melemparnya jatuh ke bawah. Saat yang bersamaan, Spider juga berhasil membobol pintu server utama. Presiden yang mengetahui sedang ada kekacauan juga membawa pasukan khususnya untuk menghentikan Max. Frey saat ini juga berhasil membawa Matilda ke sebuah kapsul medis sambil menunggu rencana Max berjalan. Setelah sampai ke server komputer utama, Spider langsung membuka komputernya dan melakukan persiapan upload data yang ada pada kepala Max. Spider melakukan perubahan pada beberapa protokol penting, seperti membuat seluruh penduduk bumi terdaftar sebagai warga Elysium. Lalu komputer memberitahunya, tindakan upload data itu bisa membuat Max terbunuh karena sudah terlanjur menyatu pada saraf otaknya. Max mengatakan tidak ada masalah karena memang ia sudah mengetahui sebelumnya. Sebelum melakukan upload, Max meminta Spider menghubungkan dirinya dengan Frey. Lalu menggunakan alat komunikasi anak buahnya, Max menyampaikan sesuatu kepada Frey kalau ia tidak bisa menyusulnya. Namun ia telah memenuhi janjinya yang akan membawanya pergi menuju Elysium. Setelah itu, Spider langsung melakukan proses upload sebelum Presiden bersama pasukan keamanan sampai ke tempat mereka. Proses itu pun berlangsung singkat dan dalam hitungan 5 detik komputer akan mati untuk melakukan pengulangan sistem. Presiden yang sudah sampai di sana langsung memerintahkan pasukannya untuk menahan Spider. Dan saat yang bersamaan sistem komputer menyala kembali dan para robot keamanan yang berada di sana menghentikan penangkapan terhadap Spider. Robot keamanan itu mengatakan kalau mereka tidak boleh melakukan penahanan terhadap warga Elysium, yang artinya Spider beserta seluruh penduduk bumi kini terdaftar sebagai warga baru di Elysium. Begitu juga dengan Matilda, kapsul medis berhasil mengidentifikasinya sebagai warga Elysium lalu melakukan proses penyembuhan. Dan akhirnya Matilda berhasil disembuhkan. Sistem komputer juga mendeteksi banyak warga baru Elysium yang berada di bumi membutuhkan perawatan medis.
Lalu secara otomatis komputer mengirim pesawat penyelamat dan memberikan perawatan kepada mereka. Setelah pesawat-pesawat itu sampai ke bumi, orang-orang berlarian untuk mendapatkan perawatan dengan menggunakan kapsul medis. Sebelum Max menghembuskan nafas terakhir, ia mengenang masa kecilnya, di mana ada seorang suster perawat yang sangat perhatian kepadanya mengatakan kalau Max adalah seorang anak yang spesial dan mampu membawa perubahan besar kepada dunia. Dan pada akhirnya, Max, seorang bocah yatim piatu, berhasil membuat seluruh penduduk bumi kembali mendapat harapan untuk dapat melanjutkan eksistensinya. Meski pada akhirnya Max tidak dapat menyembuhkan sakitnya dan meninggal karena proses upload data, tindakannya akan dikenang penduduk bumi untuk selamanya. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, kalau kalian punya pendapat untuk film ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.